Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Yohanes Purwanto MSc yang biasa kita sapa dengan nama Romo Pur. Halo Romo, apa kabar? Halo Mbak Pauline, kabar baik luar biasa. Salam sahabat Oase Rohani Katolik. Salam sejahtera untuk Anda semua yang kukasihi. Amin Romo ya, sehat selalu kan Romo? Sehat. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Romo Pur. Mari sahabat Oase Katolik kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pujian syukur kami tunjukkan kepadamu atas rahmat berkat-Mu Engkau berikan kepada kami, atas perlindungan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, dan Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru dengan udara, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang baik bagi kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami pun boleh memahami dan menikmatinya, dan teristimewa kami boleh menerima tuntunan-Mu untuk kami boleh memaknai kehidupan kami yang Kau kehendaki untuk menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebajikan di tengah-tengah kehidupan bersama-sama kami. Hadirlah ya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam terang Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu. Sejak kini, segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan biasa yang ke-6. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 13, dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 13. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta bersabda kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah.
sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita marilah tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Pur akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani. Nah, Romo, dalam segmen pertama ini, Romo, pokok pikiran apa yang ingin Romo sampaikan dalam awal permenungan kita di hari ini? Mbak Pauline, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita satu hal, bahwa Tuhan setia akan perjanjiannya. Ya. Dan saudara-saudariku, para pendengar dan pemirsa yang kukasihi, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana Tuhan selalu mau memperbaharui dan memenuhi janji keselamatannya kepada manusia, kepada kita sekalian yang takwa kepadanya. Kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 13, khususnya pada ayat 12 dan 13 menyatakan, "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Busur di awan. Apa Mbak Pauline itu? Pelangi. Ya, pelangi. Apabila kita masih melihat pelangi, berarti Tuhan masih mau memperbaharui janjinya. Atau Tuhan masih tetap ingat akan perjanjiannya. Ya. Bahkan dikatakan demikian di dalam bacaan Injil Markus hari ini. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33 tadi menyampaikan kepada kita bahwa perjanjian Allah itu akan tetap dipenuhi meskipun harus melalui banyak penderitaan, bahkan kematian. Ya. Nah, Mbak Pauline, berbicara tentang pelangi, saya jadi ingat lagu masa kecil dulu. Masih ingat kah? Iya. Lagunya, "Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, penciptamu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan." Bagusnya lagu itu ya. Iya, indah sekali. Meskipun tidak menyampaikan satu fakta dengan tepat, ya, masa warna pelangi hanya merah, kuning, hijau. Ada warna yang lain ya. Yeah. Itu banyak warna lain, tapi hanya disebut merah, kuning, hijau ya. Juga itu tempatnya di langit yang biru. Padahal kalau tidak ada awan, tidak ada hujan sedikit, pelanginya tidak muncul. Yeah. Ya.
Akan tetapi ya kalaupun itu tidak mengungkapkan dengan tepat itu fakta, lagu Pelangi-Pelangi itu menurut saya merupakan satu sanjak yang sangat indah, ya. Melekat di hati kita, ya. Sampai mulai dari anak-anak kita masih sudah ingat, sekarang kita masih ingat juga, ya. Mengajarkan akan keindahannya dan juga kemuliaan Tuhan yang menciptakannya. Ya. Nah, ada banyak kisah tentang pelangi. Saya akan bercerita tentang apa yang saya alami. Saya ingat pada waktu zaman dulu itu ya dikisahkan, diceritakan oleh ayah saya, ya. Pelangi itu biasanya berbentuk melengkung, ya, seperti setengah lingkaran begitu kan. Iya. Kalau ditelusuri, ujung-ujung dari pelangi itu ya, ada pada satu tempat di tempat yang lain, dan biasanya itu adalah sumber atau tempat di mana ada air. Ya. Alkisah katanya pelangi itu menjadi jembatan dari para bidadari yang turun untuk mandi di bumi. Pada waktu itu saya bersama-sama dengan adik-adik saya sedang bermain-main di sumber air di tengah sawah. Bapak saya yang bekerja di ladang tidak jauh dari tempat itu tiba-tiba berlari-lari dan berteriak memanggil kami supaya kami pergi dari tempat itu. Katanya ia melihat ada pelangi yang ujungnya persis di tempat di mana kami sedang bermain itu. Kata bapak saya pada waktu itu, kita harus pergi dari tempat itu. Dan kita diajak untuk pulang. Kenapa? Takut nanti dibawa oleh para bidadari itu. Ya. Nah, karena bidadari mau mandi di situ, jadi kami harus pergi, jangan kami dibawa lagi nanti. Ya. Kisahnya agak mistis dan lucu, ya. Tetapi faktanya kiranya adalah kalau kami itu lama-lama bermain di air, apalagi tidak merasa dingin karena meskipun hujan sedikit tetap ada matahari yang menghangatkan, bisa-bisa nanti kami masuk angin dan jadi sakit gitu kan, ya. Itu menjadi bahaya untuk anak-anak kecil kan, ya. Ya, untuk anak kecil apapun kisahnya, yang penting bisa untuk mendapatkan manfaat yang positif lah gitu, ya. Nah, tapi Mbak Pauline, kalau kita itu mau memperhatikan dan merenung sedikit, di dalam pelangi itu sebetulnya ada banyak ajaran dan hikmat kebijaksanaan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Pelangi itu sungguh indah. Keindahannya karena muncul perpaduan warna yang berbeda tetapi juga menyatu. Ya, berbeda tapi satu juga. Bineka Tunggal Ika. Ya. Pelangi itu melengkung seperti busur, tetapi tidak bengkak-bengkok. Ya. Menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak akan muncul dalam curah hujan yang terlalu lebat, ataupun juga dalam awan yang terlalu gelap. Dia juga tidak akan muncul dalam dominasi terik matahari tanpa ada hujan kecil-kecil itu. Bayangkan saja, kalau salah satu warna itu merasa paling hebat dan mendominasi, misalnya warna merah mendominasi, pasti tidak akan menjadi pelangi. Ya. Pelangi menjadi indah karena ada perpaduan warna. Ada perpaduan antara sedikit awan dan sinar panas matahari. Nah, tetapi juga dalam pelangi yang indah itu kita bisa menemukan hal yang membahayakan. Bisa juga muncul sakit apabila kita tidak hati-hati untuk mau menyikapinya. Ya kan? Jadi pelangi dilihat saja, dinikmati,
Kalau kita lalu kemudian mau untuk hujan-hujan di situ, ya bisa sakit lah, gitu ya. Nah, saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, hidup kita ini juga seperti pelangi ya. Diwarnai oleh berbagai macam pengalaman dan disertai oleh berbagai peristiwa, termasuk di dalamnya perjumpaan dengan bermacam-macam orang dan juga peristiwa dan lingkungan hidup. Ya. Nah, dari semuanya itu ada yang baik, ada yang menyenangkan, ada yang menantang, ada yang menentang, bahkan ada juga yang memprihatinkan atau malahan menakutkan dan menyakitkan. Nah, dalam kuasa Sang Pencipta, pengalaman hidup itu akan dirangkai menjadi satu pengalaman yang indah. Nah, syaratnya bagaimana? Yaitu bila kita mau berkiblat kepada Sang Pencipta. Dan hati kita juga harus lurus. Tidak bengkak-bengkok. Kalau kita itu mau membiarkan dituntun oleh Tuhan. Kalau kita ini mau untuk juga menghargai semua ciptaan Tuhan. Kalau kita itu mau untuk bersinergi. Bukan injak yang lain, bukan menjelekkan yang lain, bukan mengasingkan yang lain, atau bukan kita memisahkan diri dari yang lain, maka kita akan menjadi pelangi kehidupan yang indah. Dan lebih daripada itu, Mbak Pauline dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ketika kita masih melihat pelangi, maka kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Allah setia akan perjanjiannya. Tuhan Allah akan tetap menyertai kita, dan kita sendiri akan penuh harapan untuk mau menantikan pemenuhan janji tersebut. Begitu Mbak Pauline. Ya, luar biasa sekali Romo. Jadi intinya adalah kehidupan kita ini kita harus arahkan kepada Tuhan, terus kita harus percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi ya Romo. Ya, dan dalam kerelaan kita untuk mau menghargai satu dengan yang lain, mau untuk kita menjaga persatuan, mau untuk kita menjaga kesatuan, dan kita saling mendukung di dalam kesatuan itu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, luar biasa sekali Romo. Dan sekarang kita jeda sebentar ini Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan lagi pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Yohanes Purwanto MSc dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua ya Romo. Baik. Yaitu kita membicarakan ataupun membahas Injil. Tapi sebelumnya Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali apa yang menjadi poin dalam bacaan pertama tadi? Ya, Mbak Pauline dan para pendengar serta pemirsa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam segmen pertama tadi kita berbicara tentang pelangi ya. Iya. Memang banyak sabda Tuhan tadi disampaikan, tetapi kita diajak untuk melihat kalau pelangi itu masih kelihatan, berarti Tuhan tetap menjamin bahwa
Ia tetap akan memenuhi janjinya. Menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Karena pelangi itu tetap sering akan kita lihat. Dan dengan demikian, maka Tuhan juga akan tetap setia memenuhi janjinya. Nah, untuk hal itu, kita dibutuhkan dari kita, supaya kita mau untuk menghargai. Pelangi tidak terjadi kalau semua warna tidak mau bergabung. Kalau masing-masing hanya akan menonjolkan dirinya sendiri, maka kita diminta untuk mau menghargai yang lain, bersinergi dengan yang lain, mau bersatu dengan yang lain, dan saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Dan mengenai bacaan Injil hari ini, Romo, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga diajak untuk melihat bagaimana pelangi kehidupan itu juga diajak oleh Tuhan Yesus supaya direnungkan dan juga dihidupi oleh Petrus dan juga para murid yang lain. Mari kita coba melihat bagaimana hal itu terjadi. Bacaan hari ini, bacaan Injil, menyampaikan suatu pengajaran yang sangat berharga dari Yesus kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain tentunya. Bahkan juga bagi kita semua yang sekarang mendengarnya tentu. Dimulai dengan pertanyaan bagaimana para murid itu sesungguhnya mengenal Yesus. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengakuan akan apa yang harus dialami oleh Sang Mesias itu. Petrus mendapatkan pujian dari Yesus ketika ia sanggup menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias bagi orang Yahudi adalah yang dinantikan untuk menjadi juru selamat bagi mereka, yaitu yang membawa damai, yang membawa keadilan dan kesejahteraan. Tetapi Yesus mau bersikap jujur dan tidak mau berbohong kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya jalan mesianik ataupun jalan keselamatan itu tidak bisa tidak harus dilalui melalui kerelaan untuk menanggung penderitaan bahkan maut. Di sini Petrus mendapat teguran keras, bahkan dimarahi oleh Yesus. Kata Yesus tadi, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ada dalam Injil Markus bab 8 ayat 33. Petrus ditegur dengan keras oleh Yesus karena ia tidak mau menerima bagian penderitaan yang harus ditanggung. Nah, Mbak Pauline dan juga sahabat-sahabat rohani, oase rohani Katolik yang terkasih. Menjadi murid Yesus berarti menjadi yang mengharapkan datangnya Mesias. Ataupun mengharapkan agar karya Mesias itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karya Mesias yang utama dan menjadi pemenuhan janji Allah adalah hidup surgawi nanti ketika kita sudah mati dan pada akhir zaman. Tetapi karya itu harus sudah dimulai dari saat sekarang ini. Perdamaian tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Cinta dan belas kasihan tidak mungkin datang begitu saja. Keadaan cinta dan damai sejahtera harus diupayakan dan dimulai di sini, sekarang ini, dan oleh serta atas kerjasama kita sendiri. Jangan harapkan damai kalau sudah mulai dengan keculasan. Jangan mengharapkan cinta dan belas kasih kalau sudah dimulai dengan kebencian, kekerasan, dan dusta. Kebahagiaan dan kesejahteraan tidak akan dinikmati
tanpa ada kemauan untuk bekerja dan berkorban diri. Memberi harapan palsu hanya akan menina bobokkan dan menghasilkan penyakit di kemudian hari. Ini ada kata-kata yang mungkin bagus ya. Tanpa mau menderita, kita hanya akan menuai penyakit. Dengan mau bersakit-sakit, kita akan menuai bahagia pada saatnya. Nah, pelangi dalam bacaan pertama tadi sungguh sangat inspiratif sebetulnya. Untuk kita menikmati hidup bahagia, kita harus mau menerima pelbagai pengalaman hidup, pelbagai orang, dan peristiwa kehidupan di dalam bingkai ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ia yang Maha Pencipta, Ia juga yang merangkai kita yang berbeda-beda menjadi pelangi yang sempurna. Kita menjadi salah satu unsurnya yang hanya berarti di dalam penghargaan akan unsur yang lain, yaitu sesama maupun lingkungan hidup kita. Ketika kita mengedepankan unsur ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam peri kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam cinta damai, kejujuran, dan belas kasih, dengan menghindarkan diri dari kelaliman, kecurangan, yang ingin untuk mengejar kekuasaan saja, dan tidak mencari nama dengan mendiskreditkan orang lain, tetapi dengan saling menghargai dan bersinergi, niscaya ataupun pasti pelangi kehidupan kita akan senantiasa bercahaya. Dalam pelangi di langit yang biru itu, Tuhan senantiasa menyatakan janji dan kesetiaannya selalu. Nah, masalahnya, pertanyaannya Mbak Bolin, apakah kita masih sanggup untuk menyimak alam dan melihat pelangi? Ataukah kita itu terlalu sibuk untuk mengaduk-aduk alam atas nama kebutuhan dan kepentingan kita, sehingga yang kita lihat hanya kabut tebal semata yang diwarnai oleh polusi, malahan kolusi dan korupsi. Mari kita berhenti sejenak. Mari berhening di hadapan Yang Kuasa. Mari kita menunduk di atas alam dan kita biarkan pelangi kehidupan kita mendapatkan pencerahan dan tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa, agar menjadi keberkahan bagi setiap insan yang adalah teman-teman seperjalanan di dalam mencapai kebahagiaan masa depan kita. Begitu. Jadi Romo, saya tangkap tadi dari apa yang tadi Romo telah sampaikan. Jadi kasih Allah itu bukan hanya untuk manusia saja ya Romo, tapi untuk semua makhluk ciptaannya. Semua makhluk ciptaannya. Jadi semua itu mendatangkan sinergi tentang cinta kasih, kedamaian di bumi ini, semuanya sejahtera ya Romo. Betul. Dan memang sekarang tanpa sengaja kalau kita lihat dalam kehidupan modern sekarang ini, seperti contohnya lah hutan itu kenapa jadi banyak longsor. Hutan itu kan sering diambil kayunya, dieksploitasi. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kebaikan itu Tuhan selalu ciptakan, tapi ya ke bencana apa-apa segala macam itu Tuhan, manusia sendiri yang menciptakan ya Romo ya. Iya, saya kira lebih tepat dikatakan karena manusia turut ambil bagian. Ketika manusia hanya memikirkan kegunaannya untuk dirinya, kegunaan sesaat, bumi dieksploitir, itu lalu bisa menjadi itu anomali dalam alam dan menjadi bencana untuk manusia. Iya. Ya. Tapi bukan hanya alam saja.
manusia merusak alam. Tetapi yang parah lagi adalah manusia suka merusak sesama. Iya. Merusak manusia yang lain. Iya. Hanya untuk dirinya, supaya dirinya dapat kekuasaan. Iya. Atau untuk dirinya itu mendapatkan nama, kehebatan. Maka mengorbankan orang lain. Ini sangat parah sebetulnya kalau keadaan kita seperti itu. Kan kita diciptakan sebenarnya masing-masing dengan masing-masingnya mempunyai keindahan, dan kalau itu digabungkan, disinergikan, itu dalam kerjasama, itu kerukunan, maka akan menjadi indah. Dan disitulah sebetulnya karya kemuliaan Allah ada. Iya. Begitu. Nah Romo, kalau kita kaitkan dengan perjanjian tadi ya Romo ya, mengapa Allah perlu mengikatkan dirinya ke dalam sebuah perjanjian, Romo? Nah, dalam hal ini kita diajak untuk melihat Allah itu mencintai manusia. Ya. Kita manusia itu bisa berbuat salah. Kita manusia bisa bengkak-bengkok. Dan kadangkala justru karena sikap-sikap kita itu, kita bisa lalu mengalami jauh dari suasana keselamatan Allah. Ya. Nah, Allah yang mencintai kita mau menegaskan kepada kita bahwa hai kaum manusia, jangan takut, saya selalu ada. Seperti seorang bapak itu untuk anaknya, aku ada di belakangmu. Ya. Aku ada untuk kamu. Jadi kalau begitu, bukan berarti bahwa kita sebagai anak-anak lalu kalau begitu saya boleh ini. Tidak, tetapi kita harusnya kembali. Ayo kita kembali kepada Bapa. Ayo kita kembali kepada kehendak Tuhan. Begitu. Ya. Dan menurut saya Romo, perjanjian dari Tuhan itu seperti kita sekarang masih bisa melihat pelangi, itu artinya Tuhan masih akan memenuhi janjinya ya Romo ya? Benar. Apa yang disabdakan oleh Tuhan tentu itu akan senantiasa dipenuhinya. Ya. Apa yang dialami oleh Abraham, dialami oleh Nabi Nuh, Ya. juga akan menjadi pengalaman kita sekalian, karena Allah ada dari kemarin, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Jadi ada juga itu, saya ingat Rasul Paulus itu mengatakan, kalau kita menolak dia, tentu dia akan menolak kita. Ya. Tetapi kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Karena ia tidak bisa menolak dirinya sendiri. Begitu. Nah Romo, saya ada bertanya nih Romo, dari Injil Romo. Ya. Nah di sini di 33 Injil Markus di ayat 33 Romo. Maka sebelumnya 32 dulu nih Romo. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Nah itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sini yang menarik buat saya, ingin tahu juga saya Romo, Petrus itu ngomong apa sama Yesus sampai Yesus marah gitu Romo? Kalau kita melihat dalam kutipan Injil yang lain, itu di sana kita melihat ya, Petrus itu mengatakan kepada Yesus, oh tidak mungkin, hal itu tidak akan terjadi dengan engkau. Jadi Petrus seolah-olah mau mengatakan bahwa saya akan tidak membiarkan engkau mengalami hal itu. Saya akan mempertaruhkan diri saya untuk membela engkau sehingga engkau tidak akan mengalami semua itu. Ya. Gitu. Jadi intinya Petrus itu tidak menginginkan seorang pemimpin seperti Yesus itu menderita. Menderita ya Romo ya. Betul. Tapi malah sebaliknya ya Romo. Iya. Jadi di dalam hal ini itu Yesus berterus terang, Mesias itu adalah Dia yang tidak takut menderita. Mesias itu adalah Dia yang bukan mau mengorbankan orang lain, bukan mau membuat orang lain menderita, tetapi Dia mau untuk supaya orang lain mengalami kebaikan meskipun Dia sendiri harus menderita untuk itu.
Yesus juga mengajak jalan kebaikan, jalan keselamatan itu akan terjadi kalau murid-murid Yesus juga mempunyai sikap seperti itu. Ya, jadi jangan mencari kesenangannya sendiri dengan mengorbankan orang lain, tetapi biarlah kita ini juga mau mengupayakan kebaikan dengan kita sendiri yang mau berkorban. Iya. Artinya jadi di sini Yesus juga ingin agar manusia benar-benar mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya ya Romo ya? Ya, betul. Sehingga kita bisa setia dan melakukan semua kehendaknya, begitu Romo? Betul, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan pelangi tadi, kita diajak untuk melihat kehidupan yang keseluruhan itu, ya ada sukacitanya. Iya. Tapi jangan lupa, ada juga pengalaman-pengalaman penderitaannya. Jangan hanya mau sukanya saja, tapi juga harus mau untuk turut menderita. Nah, di sini lalu kemudian ya pelangi itu akan senantiasa indah ketika kita juga mau untuk ya menerima, berpartisipasi. Ya. Kalau aku mati bersama dengan Kristus, aku akan hidup pula bersama-sama dengan Dia. Itu di teks yang lain dikatakan begitu. Dan bisa Romo tarik benang merahnya Romo di antara bacaan Kejadian dari kitab Kejadian dan Injil Markus ini Romo. Nah, kalau kita mau menarik benang merahnya, maka kita menggunakan kata pelangi tadi ya. Iya. Pelangi adalah pemenuhan janji Allah. Atau pelangi menjadi tanda bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Janji akan apa? Janji akan keselamatan. Tetapi sebagaimana pelangi itu adalah gabungan warna-warni, juga sinergi dari matahari, awan, hujan yang turun itu ya. Lalu kita diajak untuk mau melihat bagaimana kita ini juga akan menikmati kemuliaan, keselamatan yang dari Tuhan itu melalui kehidupan kita yang diwarnai oleh bermacam ragam itu pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa kehidupan, di antara juga bermacam-macam orang yang kita jumpai. Gitu. Jadi kepelbagaian, pelangi menyatakan kepelbagaian yang juga bersatu menjadi satu pemandangan yang indah. Ya, kita di dalam juga pelbagai pengalaman, kita dalam pelbagai juga bermacam-macam orang, tetapi kita yang mau untuk menjaga kesatuan, kita akan bisa menikmati pengalaman yang indah dalam persekutuan, perdamaian, dan bahkan kesejahteraan dan keselamatan masa depan. Gitu. Iya. Jadi betapa indahnya kalau kita hidup seperti pelangi itu ya Romo ya. Berbagai macam sifat, agama ataupun budaya terus menjadi satu dalam satu kesatuan dan menjadi damai sejahtera ya Romo ya. Benar. Luar biasa Romo pada hari ini. Dan untuk itu kita bisa juga lagi melihat supaya kita bisa untuk merangkai semuanya itu, maka kita harus bersandar kepada hikmat kebijaksanaan Tuhan. Iya. Itu sesuai dengan sekarang ya Romo ya. Tahun berhikmat itu. Iya, tahun berhikmat sekarang ini ya Kalau Romo. kita berbeda pendapat, kita memohon hikmat kepada Tuhan yang maha bijaksana. Ya, amin. Gitu. Amin. Luar biasa Romo. Dan sekarang kita di akhir acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Pur. Kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Pur. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang maha baik, pujian syukur kami menunjukkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap setia.
Engkau mencintai kami, dan Engkau selalu mau untuk menyertai kami, di dalam kami mengupayakan di tengah-tengah kehidupan kami ini, kebaikan, dan juga suasana damai, persatuan, bahkan keselamatan. Engkau mendampingi kami dalam tanda-tanda yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami yakin ya Tuhan, di dalam bimbingan-Mu, dalam tuntunan-Mu, kami sungguh akan boleh menikmati damai sejahtera. Biarlah Engkau mengubah hati kami yang keras ya Tuhan, menjadi hati yang lemah lembut. Biarlah Engkau mengubah hati kami yang seringkali diwarnai oleh egoisme, yang mementingkan diri sendiri. Untuk kami boleh membuka hati bagi cinta kasih-Mu yang boleh meluap di dalam hidup kami bersama dengan saudara-saudari kami. Biarlah pelangi kehidupan kami ini tetap nyata ya Tuhan, yang menjadi tanda dan bukti kesetiaan perjanjian-Mu dengan kami. Ajarlah dan buatlah kami menjadi pelangi-pelangi kehidupan yang indah untuk dinikmati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Rahmat dan berkat Allah yang Maha Kasih tinggal menyertai dan melindungi kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Yohanes Purwanto MSc pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku.
tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with
blessing. So I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu. Ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya. Jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya.